Lagi bersama saya Maria Fransina. Saya akan kembali memaparkan atau membacakan mengenai materi jasa-jasa perbankan, yaitu letter of credit. Letter of credit, pengertian dari letter of credit adalah merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Selanjutnya, adapun fungsi dari letter of credit. Dalam hakikatnya, letter of credit memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama itu berfungsi untuk memudahkan pembayaran, baik itu untuk importir yang membeli maupun eksportir yang memberikan barang. Sebab eksportir tidak perlu menunggu dana untuk terkumpul, di mana dana yang ingin dibayarkan akan ditangguhkan oleh bank. Begitupun dengan importir yang tidak perlu menunggu datangnya barang terlalu lama. Selain itu, dengan fasilitas kredit yang dijamin oleh perbankan, bisa membantu importir dalam menentukan waktu pembayaran. Apakah ingin langsung ataupun ditangguhkan dulu dalam jangka waktu tertentu. Fungsi lain dari letter of credit ini adalah keamanan dalam bertransaksi, utamanya untuk eksportir. Sebab, menjual barang lintas negara tidaklah mudah, banyak resiko yang harus ditanggung. Berkat letter of credit, pembayaran tetap aman karena berada dalam otoritas pihak perbankan. Pembayaran hanya akan cair apabila pihak penjual ataupun pembeli telah sama-sama mencapai kata kesepakatan. Terus selanjutnya ada jenis dari letter of credit. Melihat keamanan dan kemudahannya, tidak heran jika letter of credit ini banyak disukai oleh banyak pihak. Karenanya, bagi yang mulai ingin mencoba untuk menggunakan sistem pembayaran ini ada baiknya untuk mengenal jenis-jenis apa saja dalam sistem pembayaran ini. Jenis yang pertama dari letter of credit itu satu, reversible letter of credit. Pertama adalah letter of credit yang bisa dibatalkan ataupun diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank karena ada alasan tertentu tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu kepada si penerima. Biasanya jenis letter of credit ini harus terus dicek setiap waktunya, meskipun tanpa pemberitahuan, tapi pembatalannya ini terjadi karena alasan bisa dari pihak importir maupun eksportir. Terus jenis yang kedua itu irreversible. Sesuai dengan namanya, transaksi yang satu ini tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak selama masa perjanjian tersebut masih dalam masa waktu yang valid. Dalam hal ini, semua pihak yang bersangkutan adalah kedua belah pihak yang bertransaksi dan open bank sebagai pihak ketiga. Sehingga apabila ada pihak yang membatalkan secara sepihak, maka bisa terkena hukuman. Terus jenis yang ketiga itu back to back letter of credit. Sifatnya seperti reseller, di mana si penerima ini sebenarnya bukan pembelinya tapi hanya sekedar perantara. Nantinya barulah si perantara ini akan menyalurkan barang yang dibelinya kepada penerima yang asli. Selanjutnya perantara ini meminta bantuan pihak bank agar pemilik dan penerima barang-barang yang sebenarnya memiliki akses letter of credit dengan menjaminkan letter of credit yang diterima dari luar negeri. Terus jenis yang keempat itu revolving letter of credit. Itu apabila melihat namanya yakni revolving, maka bisa diambil kesimpulan bahwa letter of credit ini bisa dilakukan berulang-ulang, di mana kedua pihak yang bertransaksi bisa menggunakan kembali kreditnya untuk melakukan transaksi yang berbeda. Biasanya jenis ini dilakukan pada satu bank saja yang sudah dipercaya dan memiliki hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat. Terus jenis yang kelima itu unrestricted letter of credit. Tidak dibatasi adalah keunggulan utama dari jenis letter of credit yang satu ini, di mana dalam hal ini pihak eksportir maupun importir tidak dibatasi melakukan negosiasi di bank manapun yang diinginkannya, sehingga memberikan kemudahan dan juga fleksibilitas yang tinggi kepada pihak yang terkait. Terus jenis yang keenam itu side letter of credit.
itu pembayaran langsung, dan saat itu juga saat dokumen diterima oleh pihak bank adalah ciri khas dari kredit yang satu ini, di mana saat dokumen sudah diperiksa dan dinyatakan lolos lalu diterima, pihak pembayar harus langsung memberikan dana. Untuk besaran dananya sendiri tergantung kesepakatan pihak penerima dengan pihak bank yang sebelumnya telah dibuat. Terus jenis yang ketujuh itu usance letter of credit. Berbeda dengan SAIC, usance memberikan tenggat waktu kepada pihak importir untuk melakukan pembayarannya. Biasanya tenggat waktu ini diberikan oleh pihak eksportir, entah itu setelah dokumen diterima maupun setelah sebulan transaksi disetujui. Pihak importir hanya harus menerbitkan draft waktu ataupun tanggal dari wesel, sehingga pihak importir tidak harus langsung membayar. Jenis selanjutnya itu red close letter of credit. Jenis letter yang terakhir ini, jenis letter credit ini masing-masing bank pembuka menuliskan klausa khusus menggunakan tinta merah. Klausul atau klausa tersebut berisikan tentang pihak bank pembayaran diberikan kuasa oleh pihak bank pembuka untuk membayar uang muka kepada penerima. Itulah mengapa dikatakan red clause, karena memang khusus klausul itu ditulis dengan tinta merah. Sekian pembahasan mengenai letter of credit dan juga mengenai materi jasa-jasa perbankan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.